Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang teori procurement atau lelang, di mana saudara-saudara sudah sering melihat dalam pengadaan barang dan jasa dari pemerintah itu dilakukan melalui lelang. Jadi apa sih kelebihan ketika kita mengadakan barang atau jasa itu dilakukan secara lelang ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang memang dikejar oleh para pejabat publik atau para penyelenggara negara atau penyelenggara kegiatan, proyek, program itu mengapa dia memilih lelang ini, sistem lelang. Karena di dalam administrasi publik ini adalah bagian teori yang sangat penting. Bahkan sebagian besar dari kegiatan-kegiatan, program-program, kegiatan atau proyek yang dilakukan oleh dalam rangka administrasi publik banyak menggunakan sistem lelang ini. Procurement atau lelang merupakan suatu proses pengadaan barang dan jasa dari menetapkan order, pemasok, menentukan pemasok, membuat pemesanan, dan sampai pada pengiriman atau pembuatan barang atau layanan jasa. Juga disebutkan oleh Turban sebagai aktivitas untuk pembelian barang dan jasa guna pencapaian misi organisasi. Jadi melalui lelang ini misi dan visi organisasi bisa diwujudkan. Karena kenapa? Jadi pemerintah ingin mencapai tujuan secara cepat tetapi tidak menimbulkan inefisiensi. Tentu yang akan dicari atau yang dijadikan rekanan adalah orang yang profesional dan sudah ahli di bidangnya, memiliki kemampuan secara finansial ataupun permodalan ya, kemudian juga memiliki rekam jejak yang sangat baik, penuh dengan kejujuran ya, kemudian saling menghormati antara pihak pemberi pekerjaan dengan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Ada beberapa tujuan daripada lelang tersebut ya. Yang pertama, kita bisa melihat adanya transparansi dan akuntabilitas. Jadi masing-masing daripada baik dari prinsipal dalam hal ini yang mengadakan barang itu mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi para kontraktor yang akan melelang. Di sisi lain, para kontraktor juga memiliki syarat-syarat tertentu yang diajukan kepada para pemberi pekerjaan. Nah, ketika sudah mengalami titik temu, maka proses lelang itu harus dilakukan dan pelaksanaannya pun sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah dibuat secara terbuka antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Jadi dengan lelang, orang-orang akan meningkatkan kualitas diri untuk bisa berebut dalam mengajukan proposal kepada para penyedia pekerjaan. Jadi mau tidak mau mereka tidak lagi mempertahankan kondisi dan kualitas yang buruk, tetapi selalu senantiasa meningkatkan kualitas pekerjaannya, permodalannya, kemudian juga dari sisi SDM-nya, termasuk juga di bidang pelayanannya. Mereka akan bersaing secara sehat. Kemudian di sisi lain juga dari pihak pemberi pekerjaan, apakah itu pemerintah ataupun swasta, mereka juga harus belajar dengan cermat untuk membuat sebuah perencanaan kerja ya, yang mudah nanti dipublikasikan dalam media online, kemudian juga jenis pekerjaannya mudah dibaca, mudah dipahami oleh berbagai pihak. Di samping untuk mendapatkan kontraktor yang baik, yang profesional, mereka juga ingin memberdayakan masyarakat yang dulunya tidak mampu untuk melelang,
Kemudian juga perlu dilakukan sosialisasi, kemudian pelatihan agar masyarakat terutama yang memiliki kemampuan di bidang kontraktor selalu meningkat, terutama yang berada di wilayahnya. Karena kalau tidak demikian, maka persaingan itu akan muncul dari luar daerah, baik dari sisi permodalan, rekam kerja, ya, rekaman kerja, sehingga ketika ada proyek-proyek besar baik dalam pengadaan barang dan jasa di daerah, maka para kontraktor di daerah jarang bisa bersaing karena proses pembelajaran ini juga tidak dilakukan dengan baik oleh para penyelenggara kegiatan atau proyek, apakah itu dari pemerintah maupun swasta, kepada para kontraktor yang ada di wilayahnya. Padahal dari sisi undang-undang, pengadaan barang itu jasa dan barang dan jasa ini diutamakan dulu bagi para pengusaha yang ada di daerahnya. Tujuannya adalah untuk bisa membangkitkan sektor perekonomian yang ada di daerah. Tetapi ketika ada program atau proyek yang besar, sering sekali kontraktor pribumi atau kontraktor yang berada di daerah tersebut tidak mampu bersaing, baik dari sisi permodalan, kemudian juga dari rekam jejak pekerjaannya sangat terbatas, kemudian persyaratan yang dipenuhi juga tidak bisa dipenuhi. Jika tidak bisa dipenuhi, maka kontraktor dari luar daerah kita, bahkan dari tingkat nasional pun, bahkan dari luar negeri, akan bisa bersaing di wilayah kita. Otomatis pekerjaan itu bukan lagi menjadi bagian yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Nah, ini yang sangat penting, sehingga proses lelang ini juga harus diikuti proses pembelajaran bagi para kontraktor atau pengusaha di daerah. Kalau tidak mampu secara permodalan dilakukan secara mandiri, maka mereka harus melakukan sinergitas dengan kelompok-kelompok kontraktor lainnya, sehingga memiliki kekuatan permodalan yang kuat, mungkin di atas 1 miliar, sehingga dia bisa menggarap pekerjaan-pekerjaan yang proyeknya di atas 1 miliar. Tentu juga dengan meningkatkan kapasitas CP-nya atau perusahaannya, karena ini merupakan penyatuan atau koalisi, hingga permodalannya makin besar, perizinannya juga harus diperluas. Dari penggabungan ini, maka mereka juga akan memiliki rekam kerja yang semakin luas, bisa bersaing tidak hanya di daerah, bahkan keluar daerah. Nah, ini perlu dipahami oleh para kontraktor di daerah, supaya mereka kalau tidak mampu melakukan sendiri, maka mereka harus mencari upaya supaya bisa memadukan segala hal, baik dari permodalan, SDM, termasuk juga rekam kerja, dengan pengusaha-pengusaha lainnya untuk bisa bersaing di dunia nasional, bahkan di dunia internasional, ya. Kemudian juga tujuan yang lain adalah memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Jadi ketika sudah disampaikan melalui media online, maka secepat itulah juga informasi itu akan diterima oleh para kontraktor, bahkan tidak saja kontraktor di daerah, termasuk juga kalau di dalam skala internasional, kalau ada ahli bahasa bisa juga di dunia internasional. Karena ada beberapa proyek-proyek yang tidak mampu dilakukan oleh daerah tersebut bisa dikerjakan melalui pengusaha-pengusaha internasional, ya. Kemudian juga bisa dilihat oleh daerah-daerah lain, ya, kabupaten kota lain bisa melihat bahwa di wilayah kita ada proyek tertentu, sehingga mereka mendorong para kontraktor yang ada di daerahnya untuk ikut bersaing ke wilayah lain dalam rangka mengerjakan pekerjaan secara berkualitas. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah mendukung proses monitoring dan audit. Jadi monitoring audit tidak saja dilakukan oleh BPKP atau pengawas yang ada di daerah, tetapi juga masyarakat
Ya, secara umum dia akan mengetahui anggarannya berapa, kemudian bentuk bangunannya bagaimana, sehingga banyak orang akan mengetahui, oh bangunan jalan aspalnya kok begini, biayanya sekian dan seterusnya. Nah, otomatis audit ini akan berproses secara alami, dilakukan oleh berbagai ahli, ya, termasuk juga masyarakat kecil yang mengetahui tentang suatu program pembangunan atau pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir adalah yang dikejar dalam kegiatan ini adalah meningkatkan tingkat efisiensi dalam pengadaan barang. Jangan malah sebaliknya ketika kita mengadakan lelang justru meningkatkan pemborosan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk bisa meningkatkan efisiensi itu tidak tercapai. Metode, kita selanjutnya menyampaikan tentang metode procurement. Jadi ada beberapa metode yang dilakukan dalam pelelangan. Yang pertama adalah membeli dari manufaktur, penjual, pengecer melalui katalog dan dimungkinkan untuk bernegosiasi. Jadi nanti setiap penyelenggara kegiatan atau proyek, atau baik dari pemerintah maupun swasta, dia akan menyebarkan informasi melalui media, apakah media elektronik, media cetak, ya, sehingga mereka akan tersebar di seluruh wilayah, ya, yang bisa dijangkau oleh jaringan tersebut untuk bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan mencari orang-orang berbakat, profesional dan memiliki persyaratan untuk itu, untuk bisa bersaing untuk mengajukan proposal dalam mengerjakan sebuah program kegiatan baik pemerintah maupun swasta. Membeli dari katalog penjual dan mal industri, juga bisa dari penyelenggara barang dan jasa itu membaca katalog-katalog yang disediakan oleh industri atau perusahaan-perusahaan baik yang ada di daerah mau di tingkat nasional maupun yang ada di luar negeri, dengan katalog-katalog yang disediakan, lalu kita mencentangnya di situ, lalu dikirimkan penawarannya, maka terjadilah tawar-menawar melalui media elektronik, ya. Membeli dari katalog pembeli internal dan memesannya langsung barang dari vendor, ya. Kemudian mengadakan penawaran tender, membeli dari situs pelelangan dan bergabung dengan sistem kelompok pembelian, ya. Bisa juga bergabung dengan kelompok-kelompok penjualan maupun pembelian seperti Lazada, ya. Kemudian juga dalam bentuk-bentuk lain, ya, sehingga kita bisa memenuhi barang dan jasa real time, ya. Jadi sekarang kita sudah lihat barangnya, harganya terlihat di situ. Begitu terjadi kontak informasi, ya, ada penawaran, begitu oke, mungkin dengan dikirim dengan DP atau tanpa DP, bayar di tempat. Kalau tidak cocok barangnya bisa dikembalikan, ya. Jadi kalau dalam kondisi COD itu, orang-orang yang menjual ini tentu akan memperlihatkan kualitas yang benar-benar berkualitas, ya. Harganya bersaing, berkualitas, karena nanti kalau sampai di lapangan ternyata barangnya tidak berkualitas, dia akan mengalami kerugian paling tidak dalam rangka distribusi atau pengiriman barang tersebut, pengepakan dan sebagainya. Biaya juga yang harus dia korbankan di situ. Sehingga inilah kelebihan dari pengiriman barang-barang secara elektronik. Jadi kalau saudara ingin membeli barang-barang elektronik, jangan ragu kalau sudah dikirim secara COD, itu dipastikan barang-barang tersebut kualitasnya baik. Karena mereka akan rugi kalau barang-barang tersebut dibatalkan, ya, kalau tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Ya. E-procurement merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Sebelum adanya penerapan e-procurement dalam dunia pengadaan barang dan jasa atau PBJ, ya,
Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu langsung mempertemukan pihak-pihak terkait dengan pengadaan barang yang dapat memunculkan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Jadi ketika misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang menjual secara konvensional, ya nanti biayanya sangat membengkak, ya. Nanti kita ketemu di mana, misalnya kalau pengadaan barang itu pihak ketiga yang akan kita, rekanan yang akan kita ajak kerjasama, mungkin posisinya di Surabaya atau di Jakarta, maka kita akan datang ke tempat itu melihat barangnya, ya. Kemudian belum terjadi pembelian, ya, baru kita membuat spesifikasinya, kemudian membuat proposalnya, mengajukan ke bagian keuangan, disetujui, baru lagi kita ke sana bertemu, mengadakan perjanjian kontrak dan seterusnya. Berkali-kali kita bertemu baru bisa mengadakan barang atau jasa. Sehingga pemborosan sudah terjadi di awal proses. Tetapi ketika dilakukan secara online, maka semua jenis-jenis barangnya, dari gambarnya kita bisa lihat, dari bukletnya bisa kita lihat, dari katalognya, ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari rekam jejaknya siapa saja yang sudah pernah dijuali atau dikirimin barang, ya. Bagaimana testimoninya kita lihat di situ, sehingga meyakinkan untuk bisa kita melakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama pun bisa dilakukan secara online, secara kontrak online, ditandatangani secara digital, kemudian barang itu dikirim. Secara peraturan daerah maupun perundang-undangan itu sudah bisa dimungkinkan ketika terjadi penandatanganan secara elektronik, ya. Nah, penyimpangan-penyimpangan lain juga bisa kita hindari, misalnya dengan pengangkatan harga dan sebagainya, karena di buklet dan katalog yang disampaikan itu sudah dibaca oleh seluruh masyarakat yang melek tentang teknologi, ya. Jangan sampai. Jadi para pegawai semua sudah melihat, pimpinan sudah melihat katalognya yang ada di internet, ya. Sehingga kita tidak mungkin melakukan markup harga di situ. Ya, kalau secara konvensional bisa dilakukan markup harga, kemudian perjanjian di bawah tangan dan seterusnya, sehingga banyak rekan-rekan yang bertugas dalam pengadaan barang tersangkut persoalan-persoalan penyimpangan ini. Oleh karena itu terbentuknya sistem e-procurement telah mentransformasi proses pengadaan barang menjadi lebih baik, ya. E-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan yang terdiri dari elektronik dan procurement, sehingga e-procurement ini adalah aplikasi perangkat lunak berbasis internet yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses perolehan barang ataupun jasa oleh komersial atau pemerintah. Jadi meskipun kita sudah memahami bahwa e-elektronik itu bisa dilakukan secara baik, tapi perlu juga pemerintah ataupun swasta membentuk atau membuat aplikasi e-procurement yang bisa menghubungkan antara pengadaan barang dengan bagian keuangan, ya, termasuk juga instansi lain, apakah Bapeda, ya, apakah inspektorat, ya, sehingga ini atau dinas-dinas yang terkait yang mengadakan barang dan jasa tersebut menjadi satu link program, sehingga dalam pengadaan barang itu tidak perlu lagi ada aplikasi, ada formulir-formulir yang bersifat manual yang harus diisi. Jadi secara otomatis dari pengadaan awal, proses perjanjian kontrak kerja dan seterusnya sudah diawasi ketika sudah melakukan aplikasi yang link dengan inspektorat, ya, atau Bawasda, ya, kemudian sudah link dengan bagian perencanaan kabupaten kota, sudah link dengan dinas instansi, juga link dengan rekanan yang mengadakan barang pada bagian-bagian tertentu. Nah, inilah persoalan-persoalan yang sangat mudah sebenarnya kalau saudara-saudara atau para pemegang jabatan itu memahami bahwa e-elektronik itu harus dilakukan, ya. Sehingga kita sangat mudah untuk mengawasi
penyimpangan-penyimpangan, ya. Juga sangat cepat untuk mengetahui sumber anggaran, kemudian posisi anggaran apakah masih atau tidak, apakah kurang atau lebih, ya. Dan kita juga bisa melihat spesifikasi barang-barang itu, kelebihan-kelebihan dari barang itu apa. Setiap orang bisa membacanya dengan mudah, sehingga tidak lagi dikuasai atau dimonopoli oleh bagian pengadaan barang saja. Nah, ada beberapa manfaat yang ingin dicapai di dalam pengadaan barang dan jasa ini melalui procurement, ya. Yang pertama, mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Jadi dalam waktu yang singkat kita sudah bisa membrowsing berbagai pengadaan barang, rekanan pengadaan barang, berbagai toko online, ya, berbagai supplier, ya, dalam waktu singkat. Jadi kurang lebih sejam kemudian kita sudah mendapatkan penawaran. Ketika kita mempublikasikan kita butuh barang tertentu, misalnya 10 unit komputer, itu pemerintah daerah atau dinas tertentu mengumumkan, maka secepat kilat mungkin sejam berikutnya sudah banyak penawaran yang muncul dengan berbagai spesifikasi tentang komputer, dengan harga, dan mereka akan bersaing secara sehat, ya, dari harga, dari cara pelayanan, dari bayar di tempat, ada yang memakai DP dan seterusnya, ya. Tentu kita akan mendapatkan barang yang paling signifikan untuk kita tawar, ya. Jadi sudah barangnya berkualitas, bayar di tempat, tidak cocok bisa dikembalikan, ya. Jadi ini adalah hal-hal, kemudian ditambah lagi ada servis garansi sekian bulan, ini sangat penting. Sehingga bersyukur dengan adanya electronic procurement ini, ya. Kita lebih mudah, tidak menghabiskan waktu yang banyak, kemudian barang itu cepat bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, mempermudah proses administrasi, jelas tadi, ya. Kemudian mempermudah pertanggungjawaban proses, sudah, kalau apalagi aplikasi yang link dengan pihak-pihak terkait, ya. Menciptakan persaingan usaha yang sehat, tadi sudah saya jelaskan bagaimana mereka akan bersaing. Dia ada yang COD, kemudian ada yang menambah dengan garansi, ada yang menambah dengan garansi servis, kemudian ada lagi pembelajaran tentang sistem, ya. Jadi apa yang ada di komputer itu diajarkan mungkin beberapa bulan pada pegawai-pegawai kita. Mereka akan bersaing untuk memperoleh atau merebut hati para penyelenggara kegiatan pemerintahan maupun swasta. Memperluas peluang usaha, setiap orang akan belajar terus untuk mengembangkan dirinya untuk bisa bersaing dalam dunia elektronik ini. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kita tidak perlu ke Surabaya, kita tidak perlu ke Jakarta untuk melakukan sebuah perjanjian, kontrak lelang dan seterusnya. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengetahui proses lelang. Jadi ini juga salah satu proses pembelajaran, learning proses. Jadi masyarakat yang awam sekalipun dia bisa mengetahui, oh begini caranya mengadakan barang pemerintah, ya. Kalau saya ingin bersaing di situ, apa saja saya punya modal kecil di mana, bagian mana yang bisa saya lengkapi, ya. Kalau bisa kita bersaing, kita harus membentuk modal, ya, mengumpulkan keluarga dengan mengumpulkan modal, kemudian membentuk CV sehingga kita bisa ikut melakukan tender di dalam kegiatan pekerjaan pemerintah. Ya, tentunya karena kita modalnya kecil, mungkin yang bisa kita kerjakan misalnya di desa seperti pemadatan jalan, penyemanan jalan, ya. Yang bisa pengadaan buku yang sekecil-kecil yang bisa kita lengkapi untuk di tingkat pedesaan. Kemudian jenis e-procurement dalam PPJ, ya. Jadi pengadaan barang dan jasa. Yang pertama e-tendering, yaitu tata cara atau metode pemilihan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia
yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. Dengan cara sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan kemudian penyedia dapat menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi dengan e-elektronik ini juga nanti ada rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah pusat atau pemerintah lain yang sudah pernah mengadakan barang. Mereka yang tidak jujur dalam pengadaan barang secara elektronik, apakah rekanan atau pemerintah, akan termuat di situ sebagai blacklist. Ya. Jadi hati-hati ketika kita mendapatkan proyek pengadaan barang, hati-hati untuk menjaga kualitas dan citra dari perusahaan saudara masing-masing. Ya, karena nanti kalau terjadi penipuan atau ketidakjujuran di situ, maka testimoninya itu akan membuat Anda hancur atau rugi dalam sesaat dan dalam waktu yang cepat. Ya. Jadi ketika tidak saja perusahaan, pribadi pun ketika misalnya meminjam uang di bank itu, sekali saja Anda tidak membayar dengan baik, maka Anda sudah dicentang di situ. Ya. Jadi Anda akan di blacklist sehingga di bank manapun kita sebagai pengusaha tidak akan bisa meminjam dana. Jadi kalau sebagai pengusaha tidak bisa meminjam dana, maka kemungkinan Anda untuk mengembangkan diri dalam usaha Anda akan menjadi terhambat. Yang berikutnya adalah e-katalog atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang membuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa pemerintah. Sedangkan prosesnya lebih dikenal dengan e-purchasing atau tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Jadi ketika misalnya Anda sebagai pengusaha, Anda harus membuat katalog, e-katalog yang bisa dibaca oleh orang lain sedetail mungkin. Jadi misalnya kalau saudara menjual alat elektronik berupa komputer, ya, jadi jenis komputernya, mereknya, spesifikasinya, fungsinya, kemudian garansinya detail, alamat, ya, kemudian harganya, ya, kelebihannya, ya, kelemahannya, termasuk semua yang ada di spesifikasi barang tersebut. Kelemahannya kenapa perlu dilihatkan? Karena nanti kalau menggunakan barang tersebut melebihi kapasitas, maka dia akan cepat rusak. Ya. Kenapa kita berikan kelemahannya? Karena mereka juga ketika memiliki kemampuan keuangan yang lebih rendah, maka kita akan berikan spesifikasi barang yang harganya lebih rendah. Tentu kualitasnya juga berbeda. Ketika mereka memiliki uang yang cukup, ya, maka kita tawarkan barang yang memiliki kelebihannya banyak. Ya, tentu kualitasnya juga sangat baik. Ya. Nah, keuntungannya tadi saya kembalikan manfaat dan keuntungannya yang menyederhanakan proses, meningkatkan komunikasi. Jadi komunikasi bisa berkali-kali, ya, kalau konvensional mungkin kita lewat telepon berkali-kali, ya, tapi kalau di e-procurement dalam sistem itu kita sudah terekam, ya, berapa kali kita mengirim permintaan, kemudian rekenan berapa kali dia mengirim penawaran, ya, jenis barang yang dikirim. Tidak sekali kirim kita sudah beli, ya. Jadi nanti berapa kali ada penawaran, nanti mungkin ada 10 penawaran, terus dari 10 itu bagaimana proses pemilihannya terekam semua di dalam rekam jejak elektronik, ya. Jadi Bawasda, inspektorat, kemudian instansi terkait lainnya atau pegawai sudah melihat rekam jejak dari proses penawaran barang itu. Ya. Jadi dalam keadaan kita menawarkan barang atau membeli barang berada di tempat masing-masing, tetapi proses penawaran itu sudah bisa berkali-kali muncul di dalam sistem kita. Berbeda dengan konvensional, mungkin kita sekarang jajagi satu rekanan, besok cari lagi rekanan lain, akhirnya batal, biaya sudah habis duluan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang kita beli.
Ya bisa habis nanti kalau kita membeli 20 unit komputer, kita menjajaki 3 tempat, sudah bisa habis 2 jenis komputer ya. Jadi kita sudah menghabiskan biaya untuk pembelian 2 unit komputer, bahkan lebih barangkali. Nah inilah keuntungan daripada e-procurement ini. Jadi mengurangi biaya transaksi, mengurangi waktu pemesanan, menyediakan laporan untuk evaluasi, meningkatkan tingkat kepuasan user ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tujuan tadi sudah ya, meningkatkan produktivitas, efisiensi, meningkatkan transparansi, memudahkan source dalam memperoleh data. Ini yang belum saya jelaskan. Jadi searching gitu ya, kita dengan cepat bisa memperoleh rekanan-rekanan atau penyedia supplier barang dan jasa kita. Kemudian dari sisi spesifikasinya, sertifikat yang mereka miliki, rekam jejak yang mereka sudah kerjakan ya, sehingga kita lebih mudah mempercayai untuk memilih, oh tempat ini tempat yang paling tepat untuk membeli. Sehingga sebagai penyedia barang, Anda berlombalah untuk meningkatkan kualitas. Sehingga dari kualitas Anda yang bagus, semakin banyak orang membeli, maka semakin meningkat rating Anda dalam penjualan, maka Anda akan menjadi booming dan menguasai persaingan di dalam penjualan secara elektronik. Kemudian menjamin persamaan kesempatan. Jadi setiap orang yang memiliki persyaratan yang sudah terpenuhi dapat bersaing di dalam sistem procurement ini. Menciptakan situasi kondusif dan persaingan sehat, tadi sudah dijelaskan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan bersih dan berwibawa. Jadi ini marilah kita percayai dan dukung sepenuhnya pemerintah maupun swasta yang mengadakan lelang secara elektronik, sehingga ini sebagai bahan pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita orang-orang awam di dalam bidang elektronik dalam pengadaan barang atau penjualan barang melalui sistem elektronik. Kemudian tahapan penerapan e-procurement, yang pertama penayangan informasi. Jadi informasi ditayangkan baik oleh rekanan ya, para penyedia atau supplier barang, plus juga pemerintah atau swasta yang menginginkan barang juga menayangkan informasinya bahwa mereka juga membutuhkan barang-barang tertentu yang perlu disuplai oleh pihak ketiga. Jadi terdiri dari informasi umum dan paket-paket pekerjaan yang harus dikerjakan dan bisa dilelangkan kepada masyarakat. Dan proses copy to internet, yaitu penerapan e-procurement melalui penayangan informasi, proses dan dihasilkan pengadaan barang dan jasa. Lalu dalam sistem tertentu, dengan sistem aplikasi yang kita miliki, kita tayangkan di internet. Jadi sehingga aplikasi itu sudah diakui atau dibuat oleh pemerintah pusat, diseragamkan di seluruh Indonesia, sehingga mudah dengan cepat dibaca oleh para rekanan. Itu sudah link pada para penyedia layanan elektronik atau apa di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita membuat aplikasi sendiri-sendiri, maka Anda harus menyebarkan ke jaringan-jaringan lain, ke sosial media dan sebagainya. Tetapi mestinya dibuat secara tersentral, bentuknya sama di seluruh Indonesia, dan interkoneksi dengan pihak-pihak rekanan yang sudah memiliki reputasi baik, sehingga pemerintah daerah ataupun swasta akan dengan mudah dan cepat bisa menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa berkualitas dan tidak ada penyimpangan. Ya, tapi kalau sendiri-sendiri mengadakan, maka Anda sebagai penyedia atau supplier juga akan dibebani biaya untuk mensosialisasi, apakah itu melalui sosial media atau media elektronik ya. Kemudian Anda harus memiliki SDM yang akan terus mengupload atau meng-share semua informasi yang saudara miliki. Tetapi ketika link secara nasional
dibuat secara sentral, bentuknya seragam, ya. Kemudian dilingkan dengan rekanan-rekanan baik yang sudah profesional maupun yang baru mulai, ya. Misalnya yang punya izin ketika mereka sudah mendaftarkan perizinannya di kantor dinas terpadu, ya. Di situ sudah link seluruh Indonesia, mestinya kan gitu ya. Sehingga apapun jenis usaha Anda akan link di situ. Jadi buatlah semacam situs sentral sehingga kita bisa bersaing dalam perdagangan nasional maupun internasional untuk mengantisipasi tekanan arus global. Jangan sampai nanti justru perdagangan internasional banyak yang mendesak para pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bersaing di dunia internasional. Ya. Jadi kemudian pelaksanaan semi e-procurement, yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antar peserta lelang dan panitia lelang. Nah, itulah. Jadi nanti setelah muncul di pelelangan itu, baru nanti ketemu antara pihak ketiga dengan pemerintah yang mengadakan barang. Di situ akan melakukan hubungan secara personal melalui elektronik, ya. Jadi tidak lagi bisa dibaca atau direkam secara umum oleh semua pihak, ya. Jadi ketika kita mengadakan transaksi atau mengadakan perjanjian atau mengadakan penawaran, tentu hanya dua belah pihak yang bisa melihat. Pelaksanaan full e-procurement, yaitu proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet, namun dalam pelaksanaannya full e-procurement belum dapat dilakukan di Indonesia. Nah, inilah yang saya harapkan ke depan. Full e-procurement ini penting untuk dilakukan dan didukung oleh masyarakat, sehingga nanti masyarakat ingin mengadakan barang masuk ke channel itu, ya. Meskipun masyarakat berbelanja dalam jumlah kecil-kecil, ya, sehingga kita bisa dinaungi atau dilindungi oleh sebuah aplikasi, ya, kemudian berbadan hukum, dilindungi oleh pemerintah, dan manakala terjadi sesuatu hal, maka proses itu bisa melindungi bagi pihak-pihak yang dirugikan, baik oleh pengusaha maupun masyarakat yang mengadakan barang tersebut, ya. Nah, berbagai bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah adanya kickback selama proses pengadaan, yaitu penggelapan dana. Bisa juga terjadi, ya, kalau misalnya dalam pengadaan barang ini bisa juga terjadi yang namanya kickback, ya. Jadi di dalam ada proses-proses yang barangkali karena sistemnya tidak full elektronik, maka bisa diatur di situ sehingga terjadi penyimpangan, ya. Memenangkan orang-orang yang tidak profesional, ya, juga bisa terjadi, ya. Kemudian dalam penawaran juga bisa diatur, ya. Yang bisa masuk adalah orang-orang yang memang sudah direkomendasi untuk diterima di dalam pengadaan barang tersebut. Dan adanya praktek suap untuk memenangkan tender, ya. Jadi barangkali nanti harga yang sudah ditawarkan di situ sudah termasuk dalam biaya proses, ya, di luar atau di bawah tangan. Proses pengadaan tidak transparan, pengelolaan proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan, ya. Adanya kong kali kong dalam melakukan kegiatan tender, ya, atau markup harga perkiraan sendiri atau APS, memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau kelompok tertentu, mencantumkan spesifikasi teknis
yang hanya dapat dipasok oleh satu penyedia tertentu, adanya penyedia yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan barang dan bahkan menang, menggunakan metode pemilihan dan penyediaan barang dan jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu, seperti penggunaan metode penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan, dan pengaturan spesifikasi barang dan jasa dengan niatan menurunkan kualitas barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kejadian pengadaan barang dan jasa yang banyak menyimpang ini ketika pertama pengadaan barang dilakukan secara konvensional, itu sudah tentu banyak bisa dilakukan penyimpangan ya. Yang kedua, pengadaan barang yang tidak full elektronik atau semi elektronik. Ya, jadi ada ruang-ruang yang memang bisa dilakukan penyimpangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara atau para penyelenggara pemerintahan ataupun swasta, hendaknya lah kita mendorong untuk terciptanya sistem pengadaan barang secara elektronik penuh atau full elektronik. Karena ini keuntungan-keuntungan yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan. Jadi efisiensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun swasta bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya meningkatkan kesejahteraan pegawai atau mengangkat pegawai baru atau mengembangkan sistem yang lebih baik untuk bisa melayani kepentingan masyarakat lebih banyak atau kepentingan pembangunan yang lebih luas. Jadi tentu dengan efisiensi ini tidak menguras pikiran kita untuk mengadakan lembaga-lembaga baru yang khusus mengawasi di bidang penyimpangan atau korupsi ya. Sehingga dengan elektronik ini maka akan sangat mengurangi pekerjaan-pekerjaan untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Baiklah, demikianlah rekan-rekan mahasiswa satu teori yang terakhir yang bisa Anda kembangkan untuk bisa mengkaji persoalan-persoalan tentang pengadaan barang dan jasa yang juga merupakan bagian dari pekerjaan administrasi publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.